Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi belajar persiapan ujian semester 1 Matematika kelas 6, yaitu sekarang KD 3.4. KD 3.4 menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring, di mana yang disebutkan barusan yaitu unsur-unsur lingkaran. Jadi yang pertama ada titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Nah, pertama di sini ada sebuah gambar lingkaran dengan huruf O, A, B, C, D. Oke. Dan tulisnya yaitu menyebutkan garis dan titik mana yang termasuk titik pusat, diameter, dan seterusnya. Oke, yang pertama di sini ada titik pusat. Apa itu titik pusat? Titik pusat yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Jadi bisa kita lihat di gambar ini, titik yang berada di tengah-tengah lingkaran yaitu titik, apa ini hurufnya O. Berarti kita tulis titik O. Oke. Lanjut diameter. Diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Garis lurus yang menghubungkan dua titik. Jadi di sini ada titik B dan titik C. Titik B dan C ini dihubungkan oleh sebuah garis BC ini, dan garis BC ini melalui titik pusat O. Jadi garis BC ini merupakan diameter. Untuk mudah menghafalnya yaitu garis yang membagi dua lingkaran dengan rata aja gitu ya, yang melewati titik pusat. Pokoknya yang garisnya penuh melewati titik pusat. Jadi bisa kita tulis diameternya yaitu garis. Kalau diameter itu berarti garis ya. Garis apa? Kan karena menghubungkan titik B dan C berarti garis BC. Oke. Next yaitu jari-jari. Jari-jari garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Di sini ada titik pusat O. Nah, titik pusat O terhubung ke titik A. Lalu dihubungkan oleh garis OA. Ini namanya jari-jari. Ya, jadi sembarang titik di lingkaran menuju ke titik pusat ini namanya garis jari-jari, atau sama saja setengahnya garis diameter. Ya, berarti garis yang dari ujung lingkaran ke tengah lingkaran atau ke titik pusat. Yaitu di sini ada apa aja? Ada OA, O kemana lagi? O ke C, berarti garis OC, terus garis apa lagi? O ke B, OB. Kalau tadi B ke C ini kan penuh kan, dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran, tapi melalui titik pusat. Maksudnya itu dari titik B, titik yang ada di sembarang sisi lingkaran, ke titik C, titik sembarang lainnya, tapi melalui titik pusat itu diameter. Nah, setengahnya BC ini yaitu OB, itu berarti jari-jari. Jadi bisa kita tulis jari-jarinya ada garis apa aja? Garis OA, terus OB, dan OC. Oke? Atau bisa juga aja ditulis garis AO atau BO atau CO ya. Next yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang. Garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik lingkaran. Busur di sini ada titik A dan titik B. Titik A dan titik C. Nah, titik A dan titik C terhubung oleh garis lengkung AC ini. Berarti ini namanya busur AC. Pokoknya busur itu yang garisnya garis lengkung. Jadi bisa kita tulis busur AC dengan simbol seperti ini. Nih, ini membacanya yaitu busur AC. Selain itu ada busur mana lagi? Di sini kan titiknya ada B,
A, dan C. Ya, titik yang berada di sisi lingkaran. Nih. Sorry. Ada B, A, dan C. Busur AC sudah, satu lagi apa? Ada lagi? Itu busur AB. Ya, ini juga garis lengkung AB, berarti ini busur AB. Ada lagi? Yaitu garis lengkung yang menghubungkan titik B dengan titik C. Berarti nih, busur BC. Oke, paham ya? Selanjutnya yaitu tali busur, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, sisi lengkungnya tadi itu maksudnya busur tadi. Sisi lengkungnya maksudnya busurnya. Tadi kan kita punya busur apa? Busur AC. Nah, yang garis lurus yang menghubungkan busur AC, titik A dan C ini yaitu garis AC yang sebelah sini. Ya. Berarti ini adalah tali busur AC. Garis AC. Lalu dalam busur BA ini apakah ada tali busurnya di gambar? Tidak ada ya. Kalau ada mungkin gambarnya di sini. Kalau ada berarti gambarnya di sini seperti ini. BA. Tapi karena di soalnya tidak ada, nggak perlu kita sebut. Yang ada yaitu hanya AC. Oke. Next. Apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Tadi kita punya titik pusat apa? Punya titik pusat O. Nah, dan garis busur AC. Jadi dari O ke garis AC ini, set, berarti dari O ke titik D, yaitu apotema. Berarti apotemanya yaitu garis OD. Oke. Selanjutnya dua yang terakhir yaitu juring. Juring, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi juring ini kata kuncinya daerah. Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Coba kita perhatikan di sini kan tadi ada jari-jari, garis OA dan OB. Kalau kita lihat jari-jari OA dan OB, OA dan OB. Lalu apa tadi juri? Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ini sudah dibatasi. Ini udah jelas kelihatan dibatasi oleh jari-jari OB dan OA serta busur AB. Nah, daerahnya itu yang dimaksud yaitu daerah sini. Set. Ya, berarti ini adalah juring. Juring apa namanya? Juring AB. Juring AOB. Maaf. Jadi bisa kita tulis yaitu daerah AOB. Nah, selain itu ada mana lagi? Juring mana lagi yang digambar? Itu ada juring nih. Kalau kita arsip set penuh ya, maksudnya ini ya. Juring AOC. Atau daerah AOC. Dan yang terakhir yaitu
Tembereng. Tembereng yaitu tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tembereng ini kita kuncinya juga daerah ya. Jadi juring dan tembereng itu merupakan daerah. Kalau yang lainnya itu garis-garis yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Di sini kita punya tali busurnya garis AC, busurnya ada busur AC. Tali busur AC dengan busur AC ini daerah yang dibatasi tali busur AC dan busur AC, berarti ini tembereng AC atau daerah AC. Oke. Paham ya sampai sini ya? Kalau terlalu cepat bisa diulang videonya. Kita lanjut aja ke soal berikutnya, yaitu di sini ada gambar sebuah lingkaran lagi dengan huruf O, A dengan titik yang ditandai huruf O, A, B, C, D, E. Dan pertanyaannya yaitu tali busur. Tadi tali busur adalah apa? Garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Jadi di sini bisa kita lihat tali busurnya yaitu sini kan ada sisi lengkungnya D ke C ya, DC. Nah, tali busurnya itu garis lurusnya antara D ke C. Berarti tali busur DC. Bisa kita tulis yaitu garis DC atau CD boleh. Ya. Paham ya? Apa ada lagi di sini? Kira-kira yang mana tali busurnya? Di sini kan ada busur DB nih ya. DB. Nah, kalau ada busur DB bisa kita tulis tali busurnya itu tali busur DB seperti ini. Tapi karena di soalnya tidak ada, tidak perlu kita sebut. Cukup garis DC. Oke. Next di sini ada sebuah lingkaran lagi dengan titik yang ditulis huruf O, A, B, C, D, E serta daerah yang diarsir yaitu daerah P dan Q. Maka yang ditanya yaitu daerah P. Daerah P ini disebut apa? Karena daerah P ini dibatasi oleh dua jari-jari OC dan OB serta busur CB, ini adalah namanya daerah juring. Berarti daerah P yaitu juring. Ingat ya, pokoknya daerah yang dibatasi dua jari-jari ini. Ya, berarti mengenai titik pusat. Ini namanya juring. Selanjutnya daerah Q yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Di sini ada busur AD dan tali busur AD. Ini berarti namanya tembereng. Ingat ya. Garis OE. Garis O ke E berarti garis dari titik pusat menuju ke tali busur AC. Ini adalah namanya tadi apa? Ya, betul, apotema. Dan yang terakhir yaitu AD. Nah, dari titik A ke D terhubung oleh garis AD. Garis lurus AD. Berarti ini namanya apa? Karena di sini ada sisi lengkung AD dan garis lurusnya garis lurus AD, berarti ini adalah tali busur, di mana garis lengkung AD-nya ini merupakan busur, sedangkan garis lurus AD-nya yaitu tali busur. Berarti garis AD yaitu tali busur. Oke. Untuk KD 3.4 cukup sampai sini. Kalau ada yang terlalu cepat, silakan diulang videonya. Semoga paham ya. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.